di mana kita itu harus banyak membaca istighfar, banyak di sini. Contohnya setelah selesai jamaah semacam ini nanti ada istighfarnya yang kita baca habis ngaji, atau indah awal lagi di awal malam kan maghrib ya, tidak habis sholat maghrib, di samping membaca istighfar 3 kali tambah lagi 10, 15 atau berapa untuk kesalahan kita di luar salat. Ya 3 untuk salat, kesalahan yang lain itu karena tadi kok macam itu kan untuk istighfar juga. Kemudian di awalnya siang habis subuh aku pun kok pimpinan tiga itu kan untuk kesalahanmu manakala sholat subuhnya tidak beres. Ada penyari harus tambah di luar itu. Imam selesai, jangan pulang dulu, istighfar lagi jam 10 atau di rumah tidak apa-apa. Pokoknya awal malam dan awal siang harus ada istighfarnya. Di luar 3 yang sudah kita baca sehari-hari. Syukur-syukur pimpinan hitung so pakai Pak. Bikin pengakuan ini orang. Tetapi sebenarnya ada perbuatan yang bisa menghandle istighfar. Apa itu? Sholat jamaah di masjid. Karena setiap langkah kita itu langkah kanan menghapus dosa, langkah kiri mengangkat derajat. Tidak perlu istighfar. Nah, untuk ini sholat jamaah jadinya tak bocori ya. Selesai istighfar untuk gue ya. Tapi punya anggap anda ya. Ya ada hadisnya sahih itu. Orang sholat jamaah di masjid atau musola itu ya di rumah ya. Ya itu 27 derajat itu sama-sama di rumah yang likur, di masjid likur, jalannya likur. Tetapi kelebihan sholat jamaah di masjid dan di musola di langgar itu adalah setiap langkah kita, langkah kanan itu menghapus dosa, pasti dingampuni Gusti Allah. Jadi bedanya kalau istighfar itu hanya minta dingampurani. Tetapi kalau Kanjeng Nabi menggaransi, menjamin dengan hadis sahihnya, langkahmu sekali satu pengampunan sama Gusti Allah pasti dingampurani. Nah, ngono itu lebih baik itu ketimbang istighfar di mulut kadang lihat mulut tok ya, kok ngelakuin dendeng. Ya tapi tinggal orang. Ya jadi salah jamaah itu ya banyak juga tenang ya. Kalau nggak wiridan nggak istighfar ya orang wopo aslinya. Terus ngapain itu ngono? Malah ada yang mengatakan orang yang sholat jamaah itu tidak ada alasan untuk tidak diterima Gusti Allah. Karena apa? Nah imamnya, pertama kan imam sebiji. Imam itu kan menanggung kesalahan, kekurangan sholat makmum. Kan ya kita sering dengar kata ya. Nah imam ini Pak Arsad, ya piye deh. Nah saya pede jadi imam. Kenapa? Saya yakin di setiap masjid yang begitu banyak makmumnya ada satu yang sholatnya diterima Gusti Allah. Kan dalam hadis Nabi yang lain itu saya perhatikan itu Gusti Allah ketika orang sholat jamaah di saat makmumnya sholatnya tidak beres, si nanggung imamnya, bila imamnya beres juga tidak sempurna. Lah Gusti Allah meminta kepada malaikat, oleh Allah salah satu saja di antara sekian jamaah itu pasti ada yang sholatnya paling baik ya, paling baik ya, bukan harus benar nggak, yang paling, nah itu yang akan menghandle. Nah, berarti kan diterima semua tuh ya. Kalau yang paling baik lah. Nah ini 100% baik tidak akan mungkin karena khusyuk perkara khusyuk biasanya. Perkara khusyuk pasti ada yang lebih khusyuk. Ini khusyuk 100% yang panggil. Toh khusyuk itu bukan syarat sah tidaknya sholat, bukan syarat diterima atau tidaknya. Persoalan ganjaran. Orang yang sholatnya itu mulai takbir ke ihram sampai salam ke khusyuk, pahalanya sampai 700 bahkan lebih. Tetapi orang yang belas tidak khusyuk, kecuali takbir ke ihram, pahalanya berapa? 10. Setiap orang melakukan kebaikan, sholat, zakat, haji, puasa, kan dapat 10 ya pahalanya, 10. Kalau takbir ke ihram kan harus khusyuk, tidak boleh tidak khusyuk itu bijinya 10, hanya berapa? Hanya 5 detik ya. Allah Akbar, berapa detik itu? 5 detik dapat pahala 10. Tetapi kalau khusyuknya terus sampai salam itu sampai 700 bahkan lebih. Ya sekarang jadikan berapa menit khusyuknya? Berapa rakaat? Ya sholatnya 3 rakaat, khusyuknya 2 ya berarti 2/3. 2/3 berarti kita 500 pahala kan lumayan ya. Lumayan, boleh kabupaten pahala kalau berbuat suaraku itu laku.
Jadi jamaah itu untungnya di sana. Jadi enak sih, ada yang menghandle. Kalau di rumah kan, kalau saya itu kan sholat di rumah sendiri, perasaan sembrono. Wiridan ke aku, ada rumah di BS. Kalau mau cas untuk telaten ya berat. Paman anakku bersalah pelicik, ayo wiridan sih. Ya bocah ya dia. Ini kelebihannya di situ. Kalau sholat jamaah, di samping itu orang sholat jamaah didoakan oleh para malaikat. Malaikat mencukup sholat jamaah. Unik. Nah, saya pernah ditanya seseorang ya jamaah itu Pak, singati wiridan dino ini yang harus wiridan seperti bakul roti dan istighfar atau sholawat toh. Saya dengar sholawat itu yang bagus. Nah, di kitab itu begini dijelaskannya. Di saat hati kita susah, yang harus diperbanyak itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak harus memegang tasbih menghadap kiblat yang tidak sambil goreng tahu, banyak popo. Yang tidak boleh tempat-tempat seperti nyuci itu kan membaca Quran ya. Nah, tapi jangan di kamar mandi itu ya. Enggak tuh di tempat cucian di luar rumah atau di mana. Oh, jangan kamar mandi, jangan tempat yang ada klosetnya. Tidak apa-apa, istighfar sama sholawatan. Diperkirakan tempatnya tidak kotor-kotor teman, tidak apa-apa. Ambil kora-kora apa itu, tidak apa-apa. Di saat hati kita susah itu, yang paling bagus itu memperbanyak istighfar. Aku suki, kan ada hadis tadi. Tetapi di saat kita itu kok senang, itu yang diperbanyak itu adalah sholawat. Karena orang pun yang nandungan sholawat itu biasanya akan juga hatinya adem, senang. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, pas sedih kan yang berangil ya. Pas sedih, sallallahu alaihi Muhammad. Angil. Gak sedih pun istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Pas sedih istighfar yang banyak, pas senang sholawat sih banyak itu. Saya jaga itu dulu, pena ulah Pak Ijo. Ya, pegang tasbih, serah pegang tasbih. Tasbih itu paling tidak istighfar, tidak dengan kondisi ya sedih atau suka. Paling tidak 70 kali sehari semalam dengan kepingin akan dibagi 5, bagi piro. Nah, sholawat paling sedikit adalah 20. Pagi habis subuh 10, kupengin habis maghrib 10 paling sedikit. Atau 100 atau 300 atau 500 atau 700 terus ya tergantung, semakin banyak semakin baik. Lah hajat saya tidak bisa dikabulkan Gusti Allah Pak, yang penting dapat pahala ya toh. Perkara dikabulkan Gusti Allah terserah, istighfar kok gak dikabulin pun dapat pahala. Pokoknya apa toh? Aku kok sesuai iki ora dikabulin ya pahala kan tetap ya. Istighfar itu penting, sholawat itu penting, tinggal apa yang kita senangi, mau istighfar. Istighfar yang biasanya di jalan-jalan itu istighfar yang dilakukan apa itu? Kita nggak? Astaghfirullah, gitu? Nah, apa? Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah